Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang dimulai dari hati karena iman kepada Allah. Lalu kemudian syukur itu terucap terredaksi dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian bersyukur itu teraplikasi, terbuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu mengingatkan diri dan kita semua, bersyukurnya kepala kita berpikir yang baik-baik, bersyukurnya mata kita melihat yang baik-baik, bersyukurnya telinga kita mendengarkan yang baik-baik, bersyukurnya mulut kita bicara yang baik-baik, makan minum yang baik-baik, bersyukurnya hati kita merasa yang baik-baik, bersyukurnya tangan kita punya profesi, punya pekerjaan, dan tangan kita tidak pernah menyakiti orang lain. Bersyukurnya hati kita melangkah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang baik. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Ketika bersyukur yang dimulai dengan hati, terdeteksi, terucapkan dengan lisan, lalu kemudian terbuktikan, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, maka kalau kita mendapat nikmat keberhasilan, kita akan terus ditambah dan ditambah banyak. Kalau kita mendapatkan keenakan, kenikmatan, maka kita tidak sombong dengan secukupnya amanah keberhasilan diberikan oleh Allah. Dan dengan syukur dan puji kepada Allah itu, kita tidak lupa iri, tidak sombong karena keberhasilan, dan kita tidak akan disiksa oleh Allah karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, izinkan perkenalkan saya hati untuk menyampaikan, kalau itu tausiah itu saya cenderung mengatakan kajian. Kalau tausiah itu orang menasihati orang, sebaiknya kita sama-sama belajar saja. Maka judul kita hari ini adalah menjaga keikhlasan hati. Menjaga keikhlasan hati. Sebelumnya terima kasih kalau Ibu sudah hadir di masjid ini karena keikhlasan hati. Ini mestinya penuh, tapi yang hari ini terima kasih sudah hadir karena menjaga keikhlasan hati. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu asal katanya khalas. Khalas itu artinya bening, jernih, tulen, murni. Lalu kemudian masih ada tambahan akhlaso. Maka akhlaso menjadi membersihkan, membeningkan, memurnikan, mentulenkan, apalagi bahasa itu. Jadi ikhlas itu tidak bisa secara otomatis datang, karena akhlaso ikhlas tambahan ada usaha yang terus-menerus di sana. Tidak ada orang ikhlas sejak dia dewasa ikhlas, harus ada usaha ikhlas. Biasanya ada ulama secara mengatakan, kata beliau, ikhlas itu kenapa? Saya ulangi, ikhlas itu kenapa? Karena kita suka itu bersalahnya. Ikhlas itu berat. Kenapa? Kita ini suka dipuji. Tahukah pujian itu? Tahukah kita pujian itulah yang memproduksi keikhlasan kita. Yang kedua menjelaskan kenapa berat. Mengimplementasikan surah Al-Ikhlas. Sebuah surah yang sangat penting dan yang punya fadilah tersendiri.
Apa fadilahnya? Kalau jelaskan salah satu fadilahnya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, siapa orang membaca Al-Ikhlas 1 kali, maka samalah dia membaca Quran sepertiga mushaf Al-Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, samalah dia membaca mushaf Al-Quran 2/3. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka samalah dia membaca 3 kali mushaf. Tetapi jika kita tidak berhitung secara matematis, kalau kita belajar di salah satu kan apa begitu pentingnya, maka itu apa namanya juga menjadi mengatakan bahwa sekalian seandainya satu surah saja yang kita amalkan dari Al-Quran yaitu Al-Ikhlas, amanlah kehidupan kita ini. Mari kita lihat sejenak surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu artinya surah Al-Ikhlas artinya surah berusaha untuk melakukan sesuatu dari Allah. Maka surahnya bukan surah Ikhlas, tapi Ikhlas. Di sana ada usaha untuk mencari, mengusahakan keikhlasan. Misalnya ada kita sebagai Al-Ikhlas. Mari kita lihat sejenak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu adalah Esa. Yang satu. Ini kalau kalian bisa berikutnya, mari sebenarnya kita jelaskan arti al-muzu yang paling pas, arti istilah yang paling pas. Jangan artikan pulau itu Allah satu, Allah tidak satu. Dalam filsafat hukum, kalau satu itu adanya satu pasti ada dua, adanya satu pasti ada nol, ada nol dan ada min satu dan selanjutnya. Maka ahad itu adalah Esa. Esa karena kita hubungkan dengan ayat selanjutnya nanti. Apa yang disebut Esa, penjelasan ayat berikutnya. Allahus Somad. Allah itu arah untuk memohon bantuan. Kita sering mengatakan kalau keempat itu syarat hukumnya. Kalau keempat berarti Allah punya ruang dan waktu. Allah tidak punya ruang dan waktu. Allah itu mukhalafatul lil hasan Jibril bin Rasim. Allah ini sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Maka yang diberikan tembakan, tapi Allah itu adalah arah makom untuk minta pertolongan. Nah, yang menarik adalah misalnya lam yalid wa lam yulad. Apa Bapak Ibu mengerti selama ini? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak sambil belajar karena Rasulullah Allah punya diskusi. Dengan ini nanti tidak terulang lagi sesuatu yang kurang pas. Nah kita katakan lam yalid wa lam yulad. Arti selama itu Allah tidak. Nah ini masalahnya. Di sini masalahnya. Saya menanya ibu, bapak saya tanya. Kalian tidak ibu, bapak tak. Maukah ibu dikatakan, Bu, kapan ibu beranak pertama kali? Mau? Kalau kepada orang saya kita tidak mau beranak, maka mau mengartikan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Pasti manusia saja, Bu, sudah melahirkan anak ibu, tidak mungkin Bu beranak anak ibu. Kepada manusia saja kita ada rasa menghormati, kepada Allah baik banget. Allah tidak melahirkan dan tidak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini makna karena Allah itu Esa, tidak ada satu makhluk pun, satu apapun yang sekufu, yang sama dengan Allah.
Karena itu kita lihat kata yang pengertian ikhlas itu berat karena kita suka dipuji, sementara kita puji Allah padahal Allah tidak butuh pujian. Yang kedua, saudara-saudari mengatakan penyakit terberat di dalam hidupku adalah menjaga keikhlasan. Saudara-saudari ini seorang ulama besar, dia katakan masalah terberat di dalam hidupku adalah menjaganya keikhlasan. Kenapa? Kalau tadi dikatakan berat karena kita suka dipuji. Yang kedua, saudara-saudari mengatakan masalah terberat di dalam hidupku bukan banyaknya hutang, bukan banyaknya, tetapi menjaga keikhlasan hatiku. Kenapa? Saudara mengatakan setan itu pejuang hak. Kalau tadi ada pada diri kita, tanda petik setan yang ada pada diri kita. Kalau ini kata saudara, kenapa berat betul di dalam hidupku menjaga keikhlasan itu? Karena setan itu pejuang aku. Bagaimana pernahkah kita bertemu dengan setan? Mari kita lihat ayat yang pendek tetap sangat dalam makna. Ibu bapak semua apa itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan sering menjelaskan kenapa berat bagi saudara-saudari dan tentu bagi kita untuk menjaga keikhlasan hati, karena setan itu berjongkak. Terus kalian tahukah kita setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah karakter. Kita ulangi, setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah karakter. Yang makhluknya apa? Setan itu bisa berbentuk iblis. Iblis pasti berkata setan. Bukan kita jelaskan. Yang kedua, setan itu bisa berbentuk jin. Minal jinnati wan nas. Termasuk dalam surah menjelaskan syayatinul jinsi wal ins. Setan berbentuk jin dan setan berbentuk manusia. Yang ketiga, setan itu bisa berbentuk manusia. Nah, hebatnya menurut saya, setan iblis, setan jin, setan manusia itu karakternya juga berbeda. Ada setan iblis yang aktif, ada setan iblis yang pasif. Ada setan jin yang aktif, ada setan jin yang pasif. Ada setan manusia yang aktif, ada setan manusia yang pasif. Kita lihat bukan bebas. Karena ini menjelaskan Sofyan Sauri, seorang ulama besar, seorang sufi, mengatakan masalah terberat, penyakit terberat di dalam hidupku adalah menjaga keikhlasan tadi itu. Karena setan ini memang. Kapan setan, ibu-ibu sekalian, iblis itu awalnya baik. Iblis aja pernah baik, masa kita baik. Kapan iblis mulai jadi setan? Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni surga untuk kemudian hormat, ternyata cerita dihormat kepada Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa sebenarnya yang menyebabkan kecongkakan iblis? Karena kesombongan, karena istilah Jawanya bibit bebek pokoknya. Ketika ditanya, hei iblis, kenapa kau tidak hormat sama Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min nar. Bagaimana aku hormat sama Adam? Kau ciptakan aku dari api,
sebentar dia cipta, kau ciptakan dia lebih senior api, lebih hebat api, saya katakan kamu beraja. Baik, panjang penjelasannya. Kapan iblis pasif? Bapak sekalian, tidak sadar kita ini sering dimasuki iblis pasif. Kapan? Bapak sekalian, pasti Bapak Ibu sekalian pernah sholat. Lalu kemudian ketika kita sholat, misal ini iblis pasif nih. Ketika kita sholat, lupa di mana kalau kunci mobil, HP, betul? Tapi apa yang terjadi ketika kita sholat Allahu Akbar? Teringatkah di mana HP itu? Teringatkah iblis pasif sedang bekerja? Hebatnya apa? Hebatnya ketika takbir pertama rakaat pertama iblis sedang berbuat baik sama kita. Akhirnya yang teringat terus HP kok hilang HP kok udah. Jadi inna sholati di HP wa di Facebook wa apa yang sudah. Waktu sholat tidak teringat. Itu dia sedang pasif. Setan jin sedang aktif. Apa sekalian? Saya tidak tahu yang terjadi. Setan jin aktif itu ketika kita melakukan sesuatu, sedang duduk-duduk, sedang sholat, ada yang melintir. Pernah mengalami? Waspada, nanti malamnya akan lagi. Itu dia sedang aktif. Nah, sedang aktif, anak-anak kita sedang berbuka, sedang ajar, tiba-tiba kesurupan. Dia sedang aktif. Fasihnya bagaimana? Dia pengaruhi kita seolah-olah. Nah ini yang menarik. Dia pengaruhi kita seolah-olah ada, misalnya ada mayat yang hidup kembali. Kita sedang dipengaruhi jin pasif. Jadi cukup berani nggak? Berani tidak? Ada orang meninggal, suami, jangan suami lah, nanti meninggal dulu lah. Ada orang meninggal yang sangat kita cintai, jelas dia sudah meninggal, sudah dibungkus, bahasa kerennya pocong, bahasa syariahnya di kain kafan, sudah dibungkus kain kafan ya, cuma karena keadaan belum bisa dikubur, terpaksa mayat ini yang sudah di kafan ini dinafkah lagi satu malam. Pertanyaannya, Bapak Ibu berani nggak tidur sama orang yang dicintai sudah berupa pocong, tidur di samping dia malam-malam berdua? Ibu sedang dikuasai jin. Kenapa? Mindset kita ini nanti hidup lagi. Demi Allah, orang sudah meninggal tidak ada. Kalau kita pergi ke kuburan, tidak ada jalannya keluar tangannya dari kau itu tidak ada. Tapi kita sedang dikuasai jadi pasif, tidak akan berani itu. Karena kita sejak kecil sudah dirusak dengan sinetron Tuhan itu pocong-pocong pada dasar itu. Demi Allah tidak ada orang sudah meninggal hidup kembali keluar dari kuburnya. Kalau kita lihat anda sudah dimandikan itu belum meninggal, analisanya salah. Dan kalau sudah dikubur hidup lagi, itu bahasa kalian sekarang itu horor atau hoax. Itu toksik keimanan namanya ya. Meracuni keimanan. Baik sekalian, kita lanjutkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keikhlasan hati, untuk menjaga kefiuran, ketulenan daripada hati, agar kita tidak sering membohongi, agar kita tidak sering membohongi Allah. Kita lihat dulu apa yang disebut sadar tidak sadar karena hebatnya setan, iblis, setan jin, setan manusia itu, karena dia pejuang tangguh sering dari bohongi. Padahal setiap kita sholat, kita katakan kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal. Apa artinya Rasulnya? Saya ingin mengajak kita mengartikan, ya Allah, hidayahi aku.
untuk terus berjalan kepada keislaman. Siratal mustaqim itu adalah nama lain. Kita minta ya Allah hidayah kita agar hidup ini langkah-langkah ini dalam keislaman. Siratal mustaqim dalam tulis dengan Islam. Pasti kita baca itu di dalam sholat. Ketika di luar sholat kita tidak lulus lagi, kita sudah bohong. Yang kedua di antara Bapak Ibu pasti ada yang membaca doa intinya di mana ada doa untuk tidak diperdebatkan. Satu, Allahumma ba'id baini wa baina. Dalam hadis lain Rasulullah membaca kabiro walhamdulillah yang selanjutnya ada kalimat di sana yang kita janjikan, kita selalu sebutkan kepada Allah. Apa itu? Sesungguhnya sholatku, hidup, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Wassalamu. Sesungguhnya sholatku. Jadi kalau tanya bahasa Arab tahu, mana sudah baca tiap hari. Inna sholat. Tadi kan bukan inna sholat dia sholat. Biasanya ada bahasa Arab karena kalau sholat dia sudah mengalifat, sementara di belakang ada ti, tidak boleh inna sholati, bukan inna sholati, karena bukan inna itu artinya sesungguhnya kami. Jadi Arab inna sholati, sesungguhnya sholatku, apa lagi? Wan nusuki, apa yang disebut? Ibadahku. Jadi teringat kan masalah hidayah sudah 20 tahun, 30 tahun kita sholat atau tiap yang kita baca itu. Ini kiamat kecil. Sudah 20 tahun, 30 tahun sholat, maka saya kalau punya MDK menjadi apa namanya madrasah diniyah At-Tuwaiyah. At-Tuwaiyah, katakanlah 60-70 tahun belajar dari nol tentang tilawah, tentang terjemah yang sering dibaca dalam sholat, tentang bacaan Rasul diajarkan satu persatu. Lebih baik terlambat daripada sekali. Dipaksa lagi, maka saya tidak lagi ibu. Mari kita coba ini. Jadi saya bilang ibu tua itu apa? Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Ini Pemda memaksa kita yang masuk surga ini. Pilih mana? Rela masuk neraka atau dipaksa masuk surga? Hanya dua pilihan. Nanti pilih ketiga, rela masuk surga. Nanti banyak kata. Baik, kita lanjutkan dulu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, wa mamati, bahkan matiku pun lillah, ikhlas hanya karena Allah. Di samping ini Pak Bapak kita terapkan pasal inna pengajianku, wirid hari Jumatku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa disebut berdasarkan ini. Nah, kalau bisa itu betul lah. Apa misi yang pertama peningkatan keimanan dan ketakwaan. Itu saya sudah kali indikasinya itu saja. Baik, kita lanjutkan. Karena Allah Subhanahu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga keikhlasan hati ini, agar kita tidak tambah gemuk karena pujian, agar kita tidak tambah kurus karena kritikan, agar hati ini terjaga karena Allah, karena ini amat sangat sementara. Maka ada usulan ulama besar Profesor Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk mengantisipasi hati ini dan janji kita kepada Allah terjaga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin, agar terjaga apa yang bisa kita lakukan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah merekomendasikan kepada kita. Pertama kata beliau, ayo kita lakukan muhasabah. Ya, bahasa-bahasa pemerintahannya organisasinya evaluasi.
Muhasabah asalnya hasibah itu berhitung, muhasabah usaha, kegiatan, aktivitas untuk selalu terus menerus secara kontinuitas melakukan tinjauan diri. Kita ulangi, muhasabah itu untuk melakukan tinjauan diri. Muhasabah nafas, tinjauan diri dalam rangka kehidupan yang akan datang. Rasulullah menjelaskan, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu itu tugas kita, qabla an tuhasabu, nanti ada yang bisa hisablah, evaluasilah, hitunglah dirimu sebelum kau dihitung oleh Allah dan para malaikat. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, betul, mizanlah kalian sebelum ada yang mizan. Jangan hisab, jangan mizan. Mizanlah, timbanglah, wazanlah kalian. Wazinu qabla an tuwazin. Coba kalau timbang diri sebelum kalian ditimbang, diwazan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana misalnya cara muhasabah itu? Mudah. Ketika kita sholat, dari muhasabah itu bisa kita lakukan sebelum amal sholat, pasca amal sholat. Kita ambil yang paling mudah, sholat. Muhasabah sholat kita. Kenapa kita contohkan sholat? Karena sholatlah tonggak keimanan, keislaman seseorang. Saya mudah saja mengenal orang. Saya tanya orang, bapak ini, ibu ini sholat atau tidak? Sholat besar 2 kali setahun. Itu Allah itu masih disiksa di dalam kubur. Bapak ibu ini, bukan ini ya, kalau saya bertanya, karena kan banyak pasien saya tanya dulu. Pasien saya tanya, kenapa hati selalu gelisah? Sholat ibu, sholat besar, sholat beliau Adam. Sekali sepekan, saya tidak tahu dari rumus dari mana. Katanya kalau di masyarakat masih sholat, masih Islam. Tidak tahu saya ini siapa nabinya ini. Sholat sadari Jumat kan masih Islam, dan yang dipegang tidak boleh tinggalkan sholat Jumat 2 kali betul. Kalau meninggalkan kafir. Tidak tahu siapa nabinya. Kita tanya sholat dan ini sholat besar, kadang sholat dalam benda. Sholat dan ini sholat besar di rumah, yang penting kan sholat besar. Sholat dan ini sholat besar di masjid berjamaah. Kan pertanyaan sholat itu. Maka ketika kita sholat, paling mudah sholat itu. Saya terus mengajar, ini lagi kalau kajian malam setelah selesai kan, biar sekalian saya akan datang sholat ini. Kalau kita tidak sholat, bagaimana anak kita akan sholat? Kalau seorang ayah tidak mengerti ilmu agama tentang sholat, bagaimana dia mengajari istri tentang sholat? Kalau seorang ibu, seorang istri tidak sholat, bagaimana dia mengajari anak-anaknya tentang sholat? Maka dari Allah kita khawatir akan adanya dzambun jari, dosa yang terus menerus. Selama ini kita mengenal amal jariyah, tanpa kita ada juga dosa jariyah, dosa yang terus mengalir. Ketika kita sudah mendengar salah satunya penting, maka kita apa? Sholat ini. Karena kita sholat dalam kita. Tahukah kita sedang mengajari anak kita agar sholat dalam kita. Kita kadang bohong, kadang tidak. Ma, Pak, ini ada telepon. Apa bilang? Iya, tidak ada ayah. Iya, tidak ada mama. Tuh, kita sedang mengajarkan kebohongan saudara. Anak senang apa yang sedang pinjam. Ketika itu menjadi kebiasaan kita, maka kita sedang mengajarkan sholat, sehingga nanti itulah yang ada dalam pikirannya, boleh sholat, boleh tidak. Nanti anaknya juga akan seperti itu. Nanti cucu kita juga akan seperti itu. Karena di
ketika kita seperti itu, dosa kezaliman kita kepada anak karena tidak mendidik anak terus sampai keturunan kita akan mengalir dosa-dosa tidak mendidik anak. Yang kedua, mohon ini sekalian, dosa jariah zina. Anak perempuan gadis kalau sudah dewasa, apapun alasannya, kalau dia sudah dewasa pakai jilbab, tutup aurat. Kalau anak itu saya bertanya, kok nggak disuruh anak itu berjilbab? Ustaz kalau berjilbab bukan tua Ustaz, takut ada aku nanti. Ada betul itu di kampungnya. Nanti kalau disiksa Allah di kubur gimana? Ya Ustaz, saya usahakan. Tahukah kita ketika anak perempuan itu sejak kecil tidak biasakan pakai jilbab, yang perempuan dari tolong jangan suruh laki-laki pakai jilbab. Karena ada kisah itu ya, betul. Sampai ini di sidang jadinya, dipaksanya anaknya pakai jilbab. Anaknya tidak mau. Berkali-kali di mana sampai dipukul, ditanya, kenapa kamu disuruh pakai jilbab? Dia dari Ustaz, di mana saya pakai jilbab? Saya kan laki-laki dipaksa sama ayah saya. Itu dia. Itu laki-laki. Baik, kita balik ke sini. Ya, kasih dia. Dosa itu karena maka tidak final singkat. Yuk, saya sudah katakan kalau seorang suami ayah tidak kerja agama, lalu dengan ilmu apa dia didik istri? Kalau istri tidak didik agama, dengan ilmu apa dia didik anak? Terus kemudian, mari kita kembali kepada muhasabah. Ketika akan sholat, muhasabahnya di mana? Pertama, ada dua muhasabah. Satu muhasabah simpel, muhasabah sederhana. Apa itu? Ya Allah, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Ya Allah, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Maka kata Rasulullah, ketika kau akan sholat untuk khusyuk karena Allah, bayangkan ini sholat yang terakhir. Itu muhasabah singkat. Muhasabah panjangnya bagaimana? Ya Allah, aku mau sholat. Sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saya sholat, tapi aku tidak mengerti apa saya baca dalam setiap sholat. Usul ini, subuhi, rohmani, mustaqbilal qiblati, ma'muman billahi alamin. Apa artinya bu? Tidak tahu Ustaz, pokoknya niat. Kita ketika ruku subhanallah yang silakan artinya dari subhanallah wa bihamdika Allahu akbar, artinya tidak tahu Ustaz ketimbang jadi muhasabah. Sudah lama kita sholat, karena nanti ini saya sampaikan salah satu pertanyaan yang sudah diviralkan besok di akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah kau belajar agama? Tidak akan ditanya kalau belajar teknologi tidak, belajar manajemen tidak. Di akhirat ya, kalau di sini ya. Kalau kita jawab ya, apakah kau sudah amankan belajar teknologi itu? Ada 5 soal di akhirat, 4 soal di dalam kerja, 2 soal di dunia. Kalau soal ini selesailah kita dunia sudah baik. Ketika sholat, akan sholat muhasabah. Lalu berniat, ya Allah, aku sholat sekarang ini untuk siapa? Keadaan apa? Ini muhasabah. Apakah sholatku ini hanya karena Allah atau karena sholat aku sholat? Yang lebih hebat lagi, apakah aku sholat karena takut siksa Allah? Sebenarnya bencana aku sholat bukan karena takut siksa Allah, aku sholat karena aku sayang Allah. Gitu. Aku sholat, nah itu nanti kajian sedihnya ya. Mendidik itu akan sholat. Jadi ada evaluasi ringan, ada evaluasi berat. Evaluasi beratnya itu ya kita perbaiki sholat kita. Lalu kemudian muhasabah pasca amal sholat, muhasabah setelah selesai sholat. Baik sekalian perhatikan. Selesai kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang ke kanan rukun, berarti sejalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri
sunnah. Jadi salam ke kanan itu rukun, salam ke kiri itu sunnah. Jadi kalau orang assalamualaikum warahmatullah selesai sah, tapi tidak sempurna. Itu artinya rukun dengan sunnah. Baik, teman-teman. Ketika kita sudah salam ke kanan, salam ke kiri, apa kalimat pertama yang muncul dari lisan kita? Ibu-ibu, Bapak, istighfar. Tahukah di sana ada filosofis yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enak kalau terima. Apa yang kalian lakukan? Astagfirullah. Artinya ya selamat dulu. Jadi dulu. Astagfirullah dan astagfirullah ya. Astagfirullah sifat astagfirullah artinya itu. Kedua, jangan minta. Minta itu minal a'la ilal adana. Mohon. Astagfirullah ampunanmu ya Allah. Ada kajian hebat di sini. Dalam di luar sholat kapan kita mengucapkan astagfirullah? Di luar sholat kan ada bacanya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah, innalillah, Allahu akbar. Kan ada bacanya. Karena setiap saat kita ucapkan innalillah. Kita mengatur sholat itu innalillah. Kan tidak mungkin kan? Kan itu ya. Jadi kalau kita sehari-hari kapan kita mengucapkan astagfirullah? Jawabannya ketika kita telah mengetahui, kita telah sadar, kita telah melakukan sebuah kesalahan, baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan sesama manusia. Karena kesalahan ada dua, kesalahan vertikal kepada Allah, kesalahan horizontal sesama Allah. Ketika kita sadar kita telah melakukan kesalahan, astagfirullah. Pertanyaannya, apakah sholat itu sebuah kesalahan? Sehingga kemudian habis sholat kita ampuni aku ya Allah. Aku mohon, apakah sholat itu sebuah kesalahan? Inilah nama filosofisnya. Muhasabah habis sholat, habis sholat. Kira-kira kita mau sholat ada kesalahan atau tidak? Jadi pesan hebatnya di dalam sholat saja kita melakukan kesalahan. Bahasa saya rusak, bahasa Indonesia salah. Karena kata Rasulullah SAW, semua manusia itu salah. Wakil Allah dan sedangkan ibadah salah adalah tawafin. Apa kesalahan kita waktu kita sholat? Ada salah yang 10-20 tahun tidak kita perbaiki. Jadi kan dalam sholat enggak, juga di dalam apa-apa usul. Ingat bapak sekalian? Dan saya juga berdiri sendiri yang akan masuk surga Firdaus itu orang yang sholat dan khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di ujungnya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang masuk surga orang sholat khusyuk ya. Kalau sekedar sholat kita khawatir, sholat atau sekedar sholat. Wailul musallin. Nggak khawatir bagi orang sholat. Bagi orang sholat. Nah itu lanjutkan apa dosa kita yang tidak sholat. Saya sebut ada sholat, ada dosa kecil, dosa pendek, ada dosa yang sudah lama kita lakukan. Dosa kita yang kecil apa? Berapa persen kehusukan kita ketika kita sholat? Kalau kata Hidayat kita sering busuk hanya di depan. Ketika Allah busuk. Yang kedua Assalamualaikum. Di luar itu apa? Berapa persen? Itu busuk itu begini loh. Bayangkan kita sedang menghadap orang terhormat. Terserah siapa orang terhormat itu. Orang yang kita muliakan kita menghadap. Sekali coba kita lihat bapak tuh, ibu tuh, lainnya menghadap. Kira-kira apa yang akan dilakukan?
orang tua sama kita. Dia bilang bahwa itu keluarga kita ketika kita sholat hanya menghadap Allah apa yang lainnya tak kemana kita menyembelihkan Allah. Itu lagi-lagi di dalam sholat Allahu Akbar kan sedang sosialisasi kampanye ini. Ada pula orang pakai kaos nomor 1, nomor 2, 3 presiden apa kan, entah caleg ini dan caleg Pak Kok. Apa PNS pakai habis itu malam itu. Habis itu. Maka sebagai pakaian putih dalam ibadah. Setan itu tangguh biasa. Kira-kira dosa yang sering kita lakukan. Kan Rasulullah mengatakan ini muhasabahnya. Jangan datang ke masjidku kata Rasulullah orang yang makan adas, makan bawang putih sebelum sholat. Jangan datang ke masjidku dalam satu hadis orang yang sebelum sholat dia Islam makan bawang putih mentah. Apa maksudnya itu? Ibu pernah makan putih mentah? Kalau digoreng tidak tidak. Coba sekali-kali melanggar sunnah. Tetap berkurang jalan. Jadi ada apa aroma bawang putih itu menyengat di Indonesia. Jadi yang ada dalam hadisnya itu jangan langsung menyentuh bawang putih. Di Indonesia yang sangat kita idolakan adalah bau makanan yang menyengat, jengkol, petai dan kawan-kawan. Seolah-olah Rasul mengatakan jangan datang ke masjidku orang tadi makan jengkol mentah. Kenapa? Itulah masalahnya. Allahu Akbar apa menanggapi Rasul? Kan gitu, ada orang sholat berdiri. Iya. Oh, pasti berdengar dalam hadis bacalah dengan suara yang kira-kira cuma engkau yang dengar. Apa ini musuh orang terkenal? Allah, tadi baru makan jengkol yang bertumbuh. Allah. Apa yang terasa jawab seperti ini? Apa aku bau? Kira-kira dosa gak ngomong di dalam hati? Itulah dosa kita di dalam sholat. Bisa hati, bisa mulut, bisa apa dosa kita? Allah, lewat kecakap, lewat semua. Semua. Maka sholat saja yang disebutkan kita tidak bisa disuruh ampuni ya Allah. Di dalam sholat saja teman-teman kita disebutkan dosa dalam sholat itu dosa kepada Allah tidak dosa kepada manusia. Di dalam sholat orang kita caci, kita bilang bau apa nih, bau ibu nih, pakaiannya jelek. Kan yang saya tahu orang udah kayak gitu gitu. Ini bukan pengalaman ya. Nah kira-kira saya baca buku seperti itu. Bentuk dosa di dalam. Ini terakhir. Belum terlambat ya? Sebelum berjalan. Terus sekalian ada yang menginspirasi kita. Bapak Ibu pernah dengar, kalau saya tidak kenal, pasti tidak kenal. Tapi tidak pernah kenal. Pernah dengar Syekh Imam Besar Ibnu Hanbal. Pernah ya? Ulama besar Imam Mazhab Ibnu Hanbal yang besar sebelum Hanabilah. Kan ada Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, ada Maliki dengan Malikiyahnya, ada Imam Abu Hanifah dengan Hanafiyahnya, ada Ibnu Hanbal dengan Hanabilahnya. Ada satu lagi yang juga besar adalah Muhammad Dawud Az-Zahiri yang terkenal dengan Mazhab Syafi'iyahnya. Tahukah kita, saya ini sebagai orang dalam aktivis dakwah, Ibnu Hanbal ini kisah kaya sekali. Hafal 1 juta hadis. Saya tidak tahu masih ada ulama yang hari ini hafal 1 juta hadis. Kalau hafal Al-Quran banyak, termasuk Ustaz kita berdua ini hafal Al-Quran. Ibu hafal Al-Quran? Saya hafal Al-Quran. Hafal? Tapi Ahmad bin Hanbal ini hafal 1 juta hadis. Tidak ada lagi. Saat hidayah, nah sampai 1 juta. Al-Quran Al-Quran menjelaskan hidayah.
Yang menarik adalah setiap dia kajian seperti ini, tausiah kepada umatnya, kepada santrinya, kepada sahabatnya, selalu bawa kitab. Imam Ibn Hanbal tidak pernah tausiah ceramah khutbah seperti ini tanpa kitab. Padahal dia hafal 1 juta hadis. Suatu saat ada santrinya yang bertanya, wahai imam, engkau kan imam besar, engkau kan hafal 1 juta hadis. Kenapa kalau setiap tausiah, setiap kajian, masa kita setiap ceramah, kenapa masih bawa kitabmu? Bukan hafal 1 juta hadis. Itu yang membuat hati lalu. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Saya takut ria. Kalau saya tidak bawa kitab, kalau saya tidak bawa kitab saya ini, saya akan terus mengganggu ulama besar, hafal ini, hafal itu, untuk menjaga sifat dari hati saya. Maka setiap saya berusia, saya bawa buku saya agar kesombongan menghafal, kecerdasan dalam hafalan itu tidak mengganggu keikhlasan saya. Maka itu saya pegang kemampuan kajian bahwa minimal di HP orang yang besar atau tidak ambil kata-kata kita catat, tidak dan terjaga originalitas dan kualitas kajian Quran hadis pendapat para ulama yang kita sampaikan agar tidak kata buya besar, tetapi kata Allah, kata Rasulullah dan kata ulama yang direkomendasikan kesalehan dan keilmuannya. Inilah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan dari kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis yang berkah yang mulia ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر يا أنت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر وحدة المسجد الأقصى. اللهم انصر وحدة أمة المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا يا رحمن الرحيم إنك أنت الرحمن الرحيم. واغفر لنا يا الله يا غفار إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علينا يا الله يا التواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.